Landasan sosiologis pendidikan. Apa itu landasan sosiologis? Landasan sosiologis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari hasil studi disiplin sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. 1. Individu dan masyarakat serta implikasinya terhadap pendidikan. Individu adalah manusia perseorangan yang mempunyai karakteristik bahwa ia sebagai kesatuan yang tak dapat dibagi, unik dan otonom. Masyarakat didefinisikan Raplington sebagai setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Sedangkan Sello Sumarchan mendefinisikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Surjano Sukanto, tahun 1986. Unsur-unsur di dalam masyarakat yaitu A. Manusia yang hidup bersama. B. Melakukan interaksi sosial dalam waktu yang cukup lama. C. Dengan demikian mereka bekerja sama, berketurunan, memiliki berbagai kebutuhan. D. Mereka mempunyai kesadaran sebagai satu kesatuan. Dan terakhir, mereka mempunyai suatu sistem hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan, sehingga setiap individu di dalamnya merasa terikat satu dengan yang lainnya. Di dalam masyarakat terdapat struktur sosial. Komblum mendefinisikannya sebagai the recurring patterns of behavior that create relationships among individuals and group within a society, yaitu pola perilaku berulang-ulang yang menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Setiap individu mempunyai kedudukan atau status dan peranan atau role tertentu. Menurut Raplington, status adalah suatu kumpulan hak dan kewajiban atau a collection of rights and duties, sedangkan peranan adalah aspek dinamis dari suatu status. Seseorang dikatakan melaksanakan perannya jika ia melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan statusnya, sesuai dengan nilai dan norma atau tata kelakuan yang berlaku. Status dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Status yang diperoleh sejak lahir atau diberikan kepada individu atau ascribed status. 2. Status yang diraih, yaitu status yang memerlukan kualitas tertentu yang diraih melalui upaya tertentu atau persaingan civil status. Kamanto, Sunarto, 1993. Setiap individu maupun kelompok melakukan interaksi sosial, adapun dalam interaksi sosial tersebut, mereka melakukan berbagai tindakan sosial, yaitu perilaku individu yang dilakukan dengan mempertimbangkan pada perilaku orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Masyarakat menuntut hal tersebut tiada lain agar konformitas, yaitu bentuk interaksi yang di dalamnya seseorang berperilaku terhadap orang lain sesuai dengan yang diharapkan kelompok. Jika tidak demikian, maka individu akan dipandang melakukan penyimpangan tingkah laku terhadap nilai dan norma masyarakat atau deviant behavior. Terhadap pelaku penyimpangan tingkah laku tersebut, masyarakat melakukan pengendalian sosial atau social control, yaitu apa yang didefinisikan Peter L. Berger sebagai berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang membangkang. Kamanto, Sunarto, 1993. Salah satu unsur masyarakat adalah adanya hubungan sosial atau interaksi sosial.
Hubungan sosial tertentu antara lain mengimplikasikan terjadinya reproduksi sehingga masyarakat menghasilkan keturunan, yaitu generasi muda yang akan menjadi generasi penerus dari generasi tua dalam masyarakat yang bersangkutan. Agar tercipta konformitas di dalam masyarakat, maka masyarakat melakukan apa yang di dalam sosiologi disebut sosialisasi atau socialization. Sosialisasi merupakan fungsi masyarakat dalam rangka mengantarkan generasi mudanya ke dalam kehidupan bermasyarakat, ke dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam proses sosialisasi, setiap individu sesuai dengan statusnya dituntut untuk belajar tentang berbagai peranan dalam konteks kehidupan masyarakatnya, sehingga mereka mampu hidup bermasyarakat dan memasyarakat. Implikasi dari konsep individu dan masyarakat antara lain bahwa 1. Pendidikan perlu dilakukan terhadap individu demi terciptanya konformitas di dalam masyarakat. 2. Dalam konteks ini, pendidikan identik dengan sosialisasi. 2. Pendidikan dan masyarakat. Pendidikan sebagai peranata sosial. Theodorson G.A. mendefinisikan peranata sosial atau social institution sebagai suatu sistem peran dan norma sosial yang saling berhubungan dan terorganisasi di sekitar pemenuhan kebutuhan atau fungsi sosial yang penting. Sudarja Adiwikarta 1988. Komblum menggunakan istilah institusi untuk menjelaskan peranata sosial. Ia mendefinisikannya sebagai suatu struktur status dan peranan yang diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar anggota masyarakat. Kamanto Sunarto 1993. Adapun Konjaningrat 1984. Dalakli definisinya secara tersurat menyebutkan juga peralatan-peralatan dan manusia-manusia yang melaksanakan peranan-peranan itu. Esensinya bahwa peranata sosial merupakan suatu sistem aktivitas yang khas dari suatu kelakuan berpola. Aktivitas yang khas ini dilakukan oleh berbagai individu atau yang mempunyai status dan peran masing-masing yang saling berhubungan dan mempunyai struktur, mengacu kepada sistem ide, nilai, dan norma atau tata kelakuan tertentu. Dilakukan dengan menggunakan berbagai peralatan, dan aktivitas khas ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya tersebut, masyarakat membangun peranata-peranata sosial. Contohnya, peranata ekonomi merupakan salah satu peranata sosial yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan mengenai mata pencaharian hidup, memproduksi barang dan jasa, menyimpan, mendistribusikan hasil produksi. Demikian halnya bahwa pendidikan merupakan salah satu peranata sosial yang berfungsi untuk mensosialisasikan generasi mudanya agar tercipta homogenitas atau konformitas. Hubungan pendidikan dan masyarakat. Terdapat hubungan timbal balik antara pendidikan dan masyarakat. Sudarja Adiwikarta pada tahun 1988 mengemukakan bahwa yang pertama, terdapat hubungan yang tetap dan positif antara derajat pendidikan dengan kehidupan ekonomi. Dalam arti, makin tinggi derajat pendidikan suatu masyarakat, makin tinggi pula derajat ekonominya. Dan sebaliknya, dalam masyarakat yang memiliki taraf kehidupan ekonomi yang baik, potensi pengembangan pendidikan itu lebih besar karena orang-orangnya telah lebih siap dan lebih banyak dana yang tersedia. Dua, di dalam masyarakat terdapat stratifikasi sosial atau pelapisan sosial. Berkenaan ini, pendidikan berpengaruh terhadap stratifikasi sosial dan sebaliknya. Stratifikasi sosial juga berpengaruh terhadap pendidikan. Artinya bahwa pandangan anggota masyarakat mengenai pendidikan, keperluan akan pendidikan, dan dorongan serta cita-cita dan hal-hal lain mengenai pendidikan diwarnai oleh stratifikasi sosial. Sebaliknya,
Pendidikan juga berpengaruh terhadap terbentuknya atau terpeliharanya stratifikasi sosial. Ketiga, pendidikan berpengaruh terhadap mobilitas sosial. Jadi, dalam masyarakat yang memiliki sistem stratifikasi sosial terbuka, melalui pendidikan, jadi orang mempunyai kesempatan untuk berusaha naik ke tangga status sosial yang lebih tinggi dari semula. Tetapi sebaliknya, terbuka pula peluang untuk turun atau jatuh ke tangga status sosial di bawahnya. Empat, pendidikan mempunyai peranan dalam rangka perubahan sosial. Dalam hal ini, selain berperan sebagai agen pelestarian keadaan masyarakat atau agent of conservation, pendidikan juga berperan sebagai pelaku perubahan keadaan di dalam masyarakat atau agent of change.